Hasil pemeriksaan Kaisang dan Gibran oleh KPK, begini nasib kedua putra presiden. Dengan dilakukannya pengumpulan dari berbagai informasi dan data yang kemudian ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup, KPK melanjutkan dengan melakukan penyidikan dan meningkatkan status perkara ini ke tahap penyidikan dengan mengumumkan tersangka sebagai berikut. Kemudian nanti akan dilihat berapa daerah saja yang sudah sukses, artinya sudah terlaksana. Itu juga bahan penyelidikan kami untuk kita kembangkan. Masalah nanti berhasil atau tidak mendapatkan alat bukti itu tantangan buat penyidik-penyidik kami. Mengingat nama-nama yang diduga terlibat merupakan nama besar, Mardhani Alisera mengingatkan kepada KPK untuk tidak gentar dan tetap berani mengusut tuntas kasus ini. Perlu keberanian untuk mengusut tuntas dan perlu dukungan semua pihak kepada KPK untuk memberantas korupsi tanpa tebang pilih. Mardhani juga mengingatkan kepada KPK agar tidak tebang pilih dalam menangani kasus korupsi yang semakin menggurita tersebut. Mardhani meminta dukungan kepada seluruh pihak agar bersama-sama menguak dan mengusut tuntas kasus ini meskipun di dalamnya terdapat banyak nama-nama besar penguasa negeri. Tentu KPK mengapresiasi pihak-pihak yang terus gigih mengambil peran dalam upaya pemberantasan korupsi yang sedang kita lakukan bersama ini. Terhadap laporan tersebut, KPK akan menindaklanjuti tentu dengan lebih dahulu melakukan verifikasi dan telaahan terhadap data dan laporan ini. Proses verifikasi dan telaahan ini menjadi penting sebagai pintu awal apakah kemudian aduan tersebut sesuai dengan undang-undang yang berlaku termasuk ranah tindak pidana korupsi dan itu menjadi kewenangan KPK ataukah tidak. Apabila kemudian menjadi kewenangan KPK tentu akan ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme aturan hukum yang berlaku. Jokowi dua putra Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep dan Gibran Rakabuming terus menjadi perhatian publik usai dilaporkannya ke KPK. Kini yang terbaru, Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan laporan dugaan korupsi, kolusi dan nepotisme dan pencucian uang yang dilakukan dua putra Presiden RI Joko Widodo, Kaisang Pangarep dan Gibran Rakabuming Raka masih dalam tahap aduan. PLT juru bicara KPK Ali Fikri mengakui belum ada proses hukum yang signifikan terhadap laporan yang dilayangkan dosen Universitas Negeri Jakarta Ubedillah Badrun itu. Pria berlatar belakang jaksa itu menjanjikan akan memberikan informasi terbaru apabila ada perkembangan. Ubedillah Badrun diketahui melaporkan Gibran dan Kaisang terkait dugaan tindak pidana korupsi atau tindak pidana pencucian uang berkaitan dengan dugaan KKN relasi bisnis anak presiden dengan grup bisnis yang diduga terlibat pembakaran hutan. Menurut dia, dugaan KKN tersebut sangat jelas melibatkan Gibran, Kaisang dan anak petinggi PT SM karena adanya suntikan dana penyertaan modal dari perusahaan Ventura. Komit Rakyat Lawan KKN bergerak geruduk KPK, Gibran dan Kaisang tersudut. Siap-siap ribuan massa dari Komit Rakyat Lawan KKN bakal menggeruduk kantor Komisi Pemberantasan Korupsi pada Selasa. Mereka mendesak KPK mengusut tuntas kasus dugaan korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkaran istana. Salah satunya pelaporan anak Jokowi, Gibran Rakabuming dan Kaisang Pangarep. Humas KRL KKN, Edi Sagirsang mengatakan, ribuan massa aksi dari berbagai elemen masyarakat kini akan menggelar unjuk rasa di depan Gedung Merah Putih KPK pada Selasa siang. Tanya kasus Gibran dan Kaisang, kata Edisa. Bisnis PCR yang disebut melibatkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhur Binsar Panjaitan juga harus diusut. Begitu juga dengan kasus kardus durian yang diduga juga melibatkan Muhaimin Iskandar alias Caimin untuk segera diusut kembali. Pada sebelumnya, dosen Universitas Negeri Jakarta Ubedillah Badrun yang melaporkan dua putra Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep dan Gibran Rakabuming Raka atas dugaan KKN. Ratusan massa aksi yang tergabung dalam Komit Rakyat Lawan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dukung Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menuntaskan laporan dugaan KKN yang melibatkan putranya Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep dan Gibran Rakabuming Raka. Hal itu merupakan tuntutan yang disampaikan oleh KRL KKN saat menggelar aksi unjuk rasa di sekitar Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Setiabudi, Jakarta Selatan pada Selasa sore. Humas KRL KKN, Edi Sagirsang mengatakan, setelah 23 tahun lebih reformasi praktik KKN saat ini semakin merajalela. Edisa menyebut bahwa praktik KKN saat ini dilanjutkan secara vulgar, dipertontonkan dengan mengabaikan amanat TAP MPRR nomor 11/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN dan TAP MPRR nomor 8
11 2001 tentang rekomendasi arah kebijakan pemberantasan dan pencegahan KKN. Edisa menjelaskan, berdasarkan data angka kemiskinan dari Badan Pusat Statistik tahun 2021, bahwa jumlah penduduk miskin mencapai 26,50 juta orang dengan jumlah pengangguran 9,10 juta orang. Di saat yang sama, politisi mempertontonkan secara vulgar praktek korupsi. Sementara berdasarkan data penelitian KPK bahwa sebesar 95,4% calon kepala daerah atau politisi parlemen akan balas budi pada donatur atau oligarki dan 90,7% donatur politik atau oligarki akan meminta kemudahan untuk ikut serta dalam tender proyek pemerintahan dalam hal pengadaan barang dan jasa. Selain itu, masih berdasarkan data KPK menunjukkan bahwa korupsi terkait politik terlihat dengan adanya fakta 33 pimpinan kementerian dan lembaga, 22 gubernur, 141 wali kota atau bupati, 309 anggota legislatif, dan 345 pihak swasta sebagai tersangka korupsi. KRKKN yang terdiri dalam aktivis 98, akademisi, Front Milenial Jabodetabek, Aksi Rakyat Menggugat, KSPSI, Komju, PPMI, Gertak, FBK, Front Angin Timur Jakarta, HMI MPU, BEM-UNJ, PAPD, SBSI 1992, dan FFM Lampung ini mendukung KPK untuk segera menuntaskan laporan dari dosen Universitas Negeri Jakarta, Ubaidillah Badrun, di mana pada Januari 2022, Ubaidillah melaporkan dugaan KKN dan dugaan tindak pidana pencucian uang yang diduga melibatkan anaknya Jokowi, Gibran, dan Kaisang. KPK menurut KRL KKN merupakan buah dari reformasi sehingga harus konsisten untuk melaporkan pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu siapapun pelaku kejahatan korupsi karena kedudukannya sama di muka hukum untuk diadili dan dihukum seadil-adilnya. Bahkan kata Edisa, KPK diberi kekuatan dan keleluasaan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia sehingga seharusnya dapat dengan cepat merespons setiap laporan dugaan korupsi termasuk yang dilaporkan oleh Ubaidillah. Masa KRL KKN geruduk kantor KPK, usut tuntas pelaku KKN. Ribuan massa dari Komit Rakyat Lawan KKN menggeruduk kantor Komisi Pemberantasan Korupsi pada Selasa 22 Maret 2022 di depan Gedung Merah Putih KPK, Jalan HR Rasuna Said Kuningan, Jakarta Selatan. Dalam aksinya, massa mendesak KPK mengusut tuntas kasus dugaan korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkaran istana. Salah satunya laporan anak Jokowi, Gibran Rakabuming dan Kaisang Pangarep. Sebelumnya, Humas KRL KKN Edisa Girsang mengatakan, ribuan massa aksi dari berbagai elemen masyarakat ini akan menggelar unjuk rasa di depan Gedung Merah Putih KPK pada Selasa siang. Tak hanya kasus Gibran dan Kaisang, kata Edisa, bisnis PCR yang disebut melibatkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan juga harus diusut. Begitu juga dengan kasus kardus durian yang diduga juga melibatkan Muhaimin Iskandar alias Caimin untuk segera diusut kembali. Diketahui bahwa pada sebelumnya dosen Universitas Negeri Jakarta Ubaidillah Badrun yang melaporkan dua putra Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep dan Gibran Rakabuming Raka atas dugaan KKN, yang kasusnya tidak dilanjutkan atau tidak diusut tuntas.